Halo guys, welcome back to channel. Balik lagi di channelku. Di video kali ini aku bakalan membahas beberapa pembahasan tentang aplikasi pinjaman online. Yang pertama tentang pembikinan grup donasi untuk bagi korban yang belum bisa membayar hutang. Oke teman-teman, sebelum kita simak videonya, gue mau menyapa teman-teman subscriber yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua ya. Jadi di sini gue mengucapkan untuk kalian yang masih disebar-sebar data, masih ditagi-tagi kayak gitu, kalian sabar aja kayak gitu. Karena ini lagi masa-masa awal dari fase-fase penagihan itu, jadinya penagihannya itu nggak pernah berkurang gitu. Bahkan intensif, semakin intensif kayak kontak-kontak kita kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang belum pernah untuk merasakan pinjaman online, gue saranin jangan pernah install yang namanya aplikasi pinjaman online, kecuali pinjaman online yang telah berizin dan mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di sini gue bakalan membahas penagihan dari salah satu aplikasi ilegal ya, yang tidak terdaftar di OJK, dan ini nomor teman gue ini dijadikan sebagai buronan hutang seperti itu. Jadi dia bikin grup yang berisi kontak-kontak kita kayak gitu. Jadi gimana sih grupnya kok nyampe kayak gini banget? Oke, di video ini gue bakalan membahas sampai tuntas apa-apa saja yang bakalan dilakukan di saat kita gagal bayar pinjaman online. Oh ya, sebelum kita simak videonya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan ya tekan tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar YouTube memberikan teman-teman notifikasi di saat aku upload video terbaru. Jadi di saat kita pertama kali menginstal aplikasinya, itu handphone teman-teman udah bakalan disadap mulai dari log panggilan, galeri, SMS, dan kontak yang ada di handphone kita. Walaupun apa ya, walaupun di saat kita telat bayar kayak gitu. Tujuannya apa sih mereka menyadap handphone kita? Yaitu untuk mempermalukan kita dan menagih kita kayak gitu. Jadi aku saranin jika teman-teman nggak urgen banget gitu, nggak usah kenal-kenal dengan pinjol-pinjol ini. Aku tahu apa ya, teror-terornya itu makin makin bikin orang depresi kayak gitu. Jadi intimidasinya itu benar-benar kena banget kayak gitu. Jadi di video kali ini gue bakalan membahas seperti apa sih sebenarnya resikonya kalau kita nggak bayar. Oke, kayak gitu. Jadi di sini DC-nya udah membuat grup ya. Grupnya soal ini buronan hutang. Jadi seperti itu. Jadi fitnah DC-nya, hati-hati, nomor temanku ini katanya membawa kabur kotak amal masjid. Astagfirullahaladzim. Kotak amal masjid. Oke. Terus aku balas, apaan nih? Siapa yang bawa kotak amal? Sialan woi, rentenir sialan, aku bilang kayak gitu. Terus dia membahas ini lagi, dia kabur membawa kotak amal masjid katanya. Terus aku udah dikeluarin aja dari grupnya guys. Jadi di sini aku paling males ya, kenapa sih DC paling nggak senang dengan argumenku seperti itu loh. Jadi di sini penjelasan teman-teman, yang utang kita kayak gitu. Terus kenapa sih, apa sih hubungannya kita dengan kontak? Kenapa sih kontak-kontak kita diteror? Kenapa sih kontak-kontak kita dihubungin? Oke, di sini gue bakal menjawab. Kenapa dia juga ikutan meneror kontak? Biar kontak kita itu panik kayak gitu. Jadi di saat kontak itu panik, dia bakalan ikutan marah-marahin kita. Dia ikut maki-maki kita kayak gitu. Kenapa? Karena dari omongan DC ini, nomor dia itu dijadikan sebagai penjamin hutang seperti itu ya. Jadi jika orang yang tidak tahu banget dengan pinjol-pinjol ini ya, dia bakalan menganggapinnya serius teman-teman. Makanya kontak-kontak itu bakalan heboh untuk konfirmasi ke kita di saat kita nggak bisa bayar kayak gitu. Jadi tujuannya itu ya, yang pertama menero-nero kontak-kontak kita itu tujuannya apa? Yaitu untuk membuat heboh seperti itu. Jadi gimana sih caranya biar kontak-kontak kita tahu kayak gitu? Jadi sebelum teman-teman jatuh tempo itu silahkan aja dulu dikonfirmasi ke kontak-kontaknya. Jadi mereka nggak kaget di saat ada terima-terima pesan kayak gitu. Karena dari di sini dia nggak bakalan mau ngertiin kita bayar besok, kita janjiin besok, dia nggak bakalan ngerti. Yang dia ngerti itu adalah dia tagih hari ini dan kita bayar hari ini. Tahunya sih begitu. Oke. Jadi di sini ya teman-teman, apa ya, solusinya cuma ada dua yang bisa aku kasih di pembahasan kali ini. Yang pertama itu biar kita nggak diteror itu, yang pertama kita bayar kayak gitu. Kalau kita bayar nanti otomatis tagihan kita hilang di sistemnya dia.
Kalau kita belum ada uang dan kita nggak mampu bayar, ya diteror-teror seperti ini kayak gitu. Kita dibikinin grup hutang-hutang seperti ini. Seperti yang aku bahas di videoku sebelumnya. Jadi di sini bakalan meneror itu nggak kenal waktu ya, baik itu melalui SMS, telepon, melalui email kayak gitu. Jadi penagihannya sangat intensif banget. Apalagi kalau kita telat-telat di 1 mingguan awal kayak gitu. Nah, terus untuk fase selanjutnya di sini bakalan udah mulai jarang lagi ya teman-teman, apalagi kalau udah telat dari sebulan. Jadi gini, jadi aku heran aja gitu, kenapa sih kok orang-orang enak banget sih bilangnya, makanya kalau nggak bisa bayar jangan ngutang katanya gitu. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia belum merasakan yang kita rasakan kayak gitu. Dia taunya kita tahu enaknya aja kayak gitu. Padahal kita udah membayar banyak tetapi nggak pernah lunas-lunas. Karena apa? Karena selain tenornya pendek dan bunganya juga nggak kira-kira. Itulah pinjol-pinjol ini, makanya dia hobi menyadap-nyadap handphone. Aku bilangin ya, buat teman-teman yang baru install aplikasinya, tolong kontak pentingnya tolong dikondisikan dulu. Jangan sampai ada di situ orang-orang terdekat kayak gitu. Soalnya dari pinjol-pinjol ini dia bakalan menyerang tempat kita bekerja, orang tua kita, mertua kita, teman-teman kita kayak gitu. Itu bakalan dianjing-anjingi semua sama mereka dengan kata-kata yang tidak senonoh. Bahkan ada juga di beberapa kasus yang fotonya diedit tidak senonoh ya, atau diedit seperti dibikin open BO seperti itu. Jadi ini cerita dari temanku ini, dia udah habisan teman-teman, bukannya dia nggak mau membayar hutang. Jadi di sini dia udah habis-habisan. Nah, di saat dia telat satu aplikasi, dia tuh panik karena diteror-teror seperti ini. Nah, terus dari teror itu karena dia udah meminjam sama temannya, ternyata dari temannya belum ada uang. Nah, ternyata dia meminjam juga di aplikasi lainnya dan siklusnya tetap begitu sampai terasa banyak aplikasinya kayak gitu. Jadi sekali lagi aku himbau buat teman-teman yang belum tahu pinjaman online ini, jika kalian tidak siap mental ya udah jangan pernah dicoba-coba karena terornya itu dahsyat banget. Dan ini bukan cuma kalangan orang biasa ya. Bahkan di sini pernah bilang dia nggak takut walaupun dilaporin ke polisi. Bahkan kalau polisi telat, dia bakalan juga maki-maki seperti ini kayak gitu ya. Jadi di sini kelihatan jelas ya kalau dia nggak takut gitu. Kenapa? Karena emang dari dulu kasus-kasus pinjol ini selalu mentok kayak gitu, nggak pernah ada tindak lanjutnya. Walaupun ada tindak lanjutnya dari otoritas jasa keuangan, nah nanti mereka bakalan ganti lagi dengan nama dan link aplikasi yang berbeda kayak gitu. Ini sebenarnya servernya berada di luar negeri sepertinya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena banyak dari nomor-nomor luar negeri yang menelpon di saat penagihan, kayak nomor India, kayak nomor Malaysia, kayak nomor luar kayak gitu. Makanya aku bilang kesimpulannya di sini ya. Jadi jika teman-teman yang masih disebar-sebar datanya ya yang sabar aja kayak gitu. Tinggal dikondisikan aja kepada kontak-kontak handphone kita, tolong dijelasin, tolong minta support sama mereka kayak gitu. Soalnya nggak selamanya kok kita diteror-teror seperti ini, karena aku dulu juga berada di fase ini teman-teman, dan aku nyampe depresi banget kayak gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya video kali ini. Besok aku bakalan membahas pengaduanku kepada otoritas jasa keuangan tentang pinjol yang tidak terdaftar di OJK ini. Jadi gimana sih tanggapan pihak OJK di saat data-data kita disebar kayak gini? Oke, besok aku upload ya videonya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.